Tidak menunggu Bittrex untuk god siapapun. lanernya, mengingat mereka belum punya XP, belum punya side laner atau god lanernya. Dan ini menarik banget sih dari Bittrex sendiri, ini flex pick juga, bukan flex pick ya, flex position, bisa dijadikan support, bisa dijadikan bukan support ya, mid laner, bisa dijadikan god laner juga untuk Bittrex sendiri. Ya tapi balik Estes ternyata masih oke sih Estes, menurut gue pengganti dari Rafaela. Estes bisa dibilang sebagai fonten berjalan sebenarnya kan. Tapi balik lagi sih penggunaannya yang mungkin harus diperhatikan sekali untuk seorang SS, tapi ternyata ini pilihan yang cukup menggalaukan antara Lunox dan juga Harley. Tapi menurut gue Harusnya Lunox yang bakal diambil sih. karena memang Lunox natural counternya Esmeralda, dia benar-benar bisa penetrasiin ke area Esmeralda sendiri. So wise choice banget kalau ngepick area Lunox, but kalau mereka ngepick area Harley juga baik juga sih, gak jelek juga, mengingat Harley bisa in and out juga. Tapi kali ini Lunox sudah dipick. Dan wow, Estes ini yang membuat teman-teman dari Alter Ego Nyx semakin durability lagi, semakin tinggi tentunya karena adanya dokter berjalan nantinya. Di mid belum kelihatan untuk tim dari Beletron. Tonya ambilnya Eudora. Berat sih kalau enggak berat juga sih untuk Eudora sendiri. Fokus ke arah stun-nya berarti kan. Aha. Buat dapetin at least kayak Chow bisa didapetin ketika lagi masuk nih, pakai Dragon Rage bisa di stun setengahnya sama Eudora juga. Terus damage burst juga lumayan, tapi balik lagi kalau bisa ketemu sama Cyclops menurut gua atau ketemu Lunox masih agak sulit sih harusnya. Chang'e masih open sih. Chang'e masih oke. Eudora bener. Eudora dan ya Eudora bener ternyata dong. wow, menarik banget untuk teman-teman dari Bellatrix era, mengingat juga nggak ada hero yang bisa nge-escape, bukan escape ya, bisa ngejar karya Eudoranya sendiri. Ini yang membuat Eudoranya nanti bisa safe banget, tinggal dari segi positioningnya aja. Cuman yang wanti-wanti ini dari seorang Cyclopsnya ya, nantinya harus mulai memposisikan dirinya. Dan seperti kita tahu, di sini Cyclopsnya digunakan oleh Stacy. Dan pakai skin Yoda. Wow, Baby Yoda kali ini akan dijadikan jungler untuk teman-teman Alter Ego. Wow. Dan Baratnya akan Dan kita mengisi sudah masuk ke side- gamenya di game pertama antara Alter Ego Nyx melawan Beletron era. Ini masih di Women Club Series season kedua untuk match kali ini. Tapi sini udah ada Copa Byte mengejar seorang Rune di arah mid lane, di mana tadi gue kira itu bertiga ya, ternyata berdua. Apa tuh? Ya, gue tadi dikomplain. Katanya bacanya run-run. Tapi kan gue mulutnya kan Indo banget. Jadi rune-rune. Rune-rune, iya. Run-run kali Run-run. ini dari Pixie Pici udah mulai coba untuk memberikan penjagaan karena kupanya di situ udah mulai nakal. Udah mulai coba untuk posisikan dirinya Kupa dan Aduh! mundur, item kupanya masuk ke area tuh, langsung dibalas dengan area Thunder Strike keluar seorang Eudora. First blood jatuh ke tangan dari Bellatrix era. Satu kali burst yang sangat baik, bahkan bisa dibilang dengan mengombinasikan satu Copa Byte dan juga ada burst yang sangat baik dari Eudora sampai run-run. Dalam masalah di sana itu bener-bener harus ada tulisan be aware anjing galak. Yes, bener banget. Itu galak banget sih. Dan ini berarti pemilihan Eudora yang sangat efektif untuk early pressure-nya dari tim Beletron sih. Ya, kali ini pada sedikit kesinambungan yang sangat baik tentunya dengan Eudora dan juga Paul Kupa yang berhasil menuangkan jungler. Beatrix-nya free banget dong. Dan ya, Bittrex di area top lane sana berhasil menggerus gold shield tower yang ada, membuat dia akan semakin menjadi rich lagi. Mengingat dari Bittrex memiliki DPS yang sangat tinggi. Ini yang membuat Bittrex-nya akan harus diperhatikan bagi teman-teman Alter Ego Nyx. Tapi kita bisa lihat di area bottom lane kali ini The Barrage yang berhasil membersihkan web mininya. Begitupun juga dengan Valad yang sibuk untuk membersihkan, dan ini udah coba untuk nge-freeze lane terlebih dahulu dari kedua tim untuk sama-sama nunggu momentum tentunya ya dari Ini. Chell dan juga Fancy Nancy. Saling menunggu. Yes. Saling menunggu. Bener banget. Ngasih coba kode untuk itu. nge-freeze lane Ngasih dan kode. Tapi terkena stun pakai Fumeko, tapi harus mundur juga. Udah ada 4 pemain di arah bot lane mencoba untuk memprox minion, di mana turtle pun sudah akan muncul. Yap, kali ini pun Stacy di situ udah coba untuk mulai membantu ke area Chow ya, yang dimana Bittrex harus mundur ke belakang. Di area bawah pun dari Barat juga harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Meanwhile di area mid lane kali ini masih ada Barry Lover yang berhasil menyelamatkan diri seorang Lunox dari jeratan maut yang dikeluarkan oleh seorang Eudora. Tapi di area top lane sini 3 hero berhasil menggerus gold shield tower yang ada di area bawah, menyisakan sedikit saja bola ini Vivian. masuk ke area tubuh. Tapi udah ada seorang Vivian di situ dengan kupanya yang sudah siap untuk memberikan gigitan. Dari sini kalau kita lihat juga udah ada satu buah Tas, pukulan tas, tas. mundur yang diberikan oleh teman-teman dari Filter Era. Meanwhile di Valir. area bottom lane kali Valir berhasil mundur dengan Oh, Evolis no. tapi low HP banget. Lunox dengan kill aktif berhasil memberikan efek zoning out dan berhasil pick off. Tapi sampai dikeluarkan Lunox dalam bahaya kali ini. Cosmic Vision ke belakang, EV Ball-nya, Divine Sword ke depan masih bisa flicker dari Dinosaurs-nya dan nggak mau terlalu greedy dari V-Ball. Seorang diri memilih untuk setup mundur ke belakang terlebih dahulu. Yes, tapi lihat gimana setebalnya seorang Fumeko atau seorang Baratnya, tapi tampaknya seorang Pixie harus hilang. Estes terculik di sana oleh seorang Beatrix atau seorang Chell, dan Fancy Nancy yang tampaknya harus sedikit mundur, gak bisa melakukan proxy juga, tapi tampaknya 2 lawan 1. Kali ini tampaknya
seorang Stacy cukup slow. Tentunya terkadang seorang tendangan sangat mematikan dari seorang Chow. Masih ada flicker sangat luar biasa. Maju Fascinasi. Coba dapat satu orang Chell. Bakal dikejar. Vivian terkadang sedikit terlambat terkena sini Copa Bite. Coba untuk mundur ke belakang. Bakal di kiting. Tapi kita tampaknya coba untuk menahan di kiting. Satu basic attack dan tampaknya seorang Chow harus tumbang di gigitan anjing galak. Wow, terlalu overcommit dari seorang Fancinensi yang berhasil menumbangkan Vitrix dari sana. We Are Angry aktif membuat dia terstun dan harus ditumbangkan di area top lane. Bahkan kali ini kita bisa lihat di mana The Wave Dragon-nya ya. Montage momennya dikeluarkan seorang Fancinensi, dia benar-benar on point banget. Dia benar-benar pede untuk melakukan Falcon ke depan, tapi sayang sekali Volunteer di situ. Vivian ya datang dengan sangat tepat waktu dengan item kupanya. We Are Angry-nya aktif terstun. Ada efek stun tentunya ketika item kupanya menggigit ke area tubuh seorang Chow, membuat Chow harus hilang di area laning phase. Tapi Fancinensi udah balik lagi ke area lane of down tentunya, namun harus berhati-hati karena 3 hero berada di area top lane untuk menggerus semua gold shield turret yang ada. Masih terlalu jauh untuk teman-teman yang memberikan backup, tapi Estes akan melaju berjalan ke area top lane sana, namun agak sedikit terlambat. Gold shield berhasil ditebus, diambil semuanya, dan satu Alter Ego Nyx ditumbangkan sama teman-teman dari Bellatrix Era. Ya, tapi sementara itu kalau kita lihat di arah bot lane sendiri sudah ada 3 pemain yang mulai nggak tahu. Fumeko akan mencoba untuk melakukan sedikit proxy ke arah lane dari bot lane sendiri tim dari Bellatrix, tapi tampaknya mulai tercicil di mana coba untuk maju. Tampaknya seorang Link yang mencoba dapat 1 orang, tapi tampaknya seorang Fumeko dalam masalah masih ada shield digunakan juga mendapat 1 orang, tapi tampaknya malah Esmeralda yang harus tumbang. Sayang sekali Esmeralda harus terculik. Fumeko benar-benar memainkan role-nya, tapi di arah mid lane tampaknya akan coba untuk dicicil ke arah gold shieldnya dari arah target mid lane. Masih ada ultimate juga dari seorang Eudora yang bakal digunakan, tapi Pixie dalam masalah, tapi Linknya malah terdapatkan oleh seorang Cyclops di sana. Yes, Star Power-nya mengenok ke area tubuh seorang Link, membuat Vivol harus terpick off. Tapi kali di area bottom lane, gold shield ternyata digerus begitu saja dengan ada di Dinosaurs dan juga Baby Yoda. Kali itu Cyclops mundur dengan planet tepatnya. Star Power-nya ke arah Vivian-nya langsung saja follow dengan adanya Star Cloud langsung dikeluarkan begitu saja. Volunteer datang dengannya Falling Star Moon, coba untuk mengarah ke arah bumi. Eko masih sempat itu melakukan terus terbaik channel. Udah double bantuan dari seorang Pixie Peachy, datang dengan sangat tepat waktu tentunya membuat Dinosaurs gak jadi tumbang. Meanwhile di area top lane kali ini Stone Rune-nya gak mau terlalu greedy untuk memberikan pick off ke area seorang Chell. Kali ini masih bisa mundur ke belakang tapi udah ada Fancinensi dengan Wave Dragon-nya di follow dengan sangat baik dengan area Lunas, membuat Beatrix-nya harus hilang di area top lane. Momen yang sangat baik dimainkan oleh pemain dari Alter Ego. Link sudah akan bergerak ke arah top lane, di mana tampaknya Fancinensi menjadi inceran utama. Tampaknya harus tumbang, nggak bisa bertahan, tapi turret juga ditukar di arah top lane. 2 kali Fumeko berhasil menumbangkan Esmeralda di arah bot lane dengan momen dari seorang dinosaurnya yang berhasil menelan gitu seorang Esmeralda 2 kali loh. Wow, ini benar-benar harus mulai memperhatikan sendiri Esmeralda sendiri untuk melakukan on-one situation dengan area dari Snows. Meanwhile di area mid lane kali ini udah ada encounter sedikit untuk membersihkan efek wave minion yang ada. Di situ ada pop-up surprise juga yang di pop-up oleh seorang Vivian di area mid lane, dan nggak mau terlalu follow up tentunya, coba untuk mencari informasi kali ini. Dan Turtle yang kedua udah mulai muncul lagi karena ini Ball Lightning masuk, dan juga ada Ball Lightning membuat dari dokter berjalannya Alter Ego Nyx harus hilang begitu saja. SS hilang, nggak mau terlalu di follow up. Alter Ego Nyx lebih milih untuk mundur ke belakang, tapi Bellatrix maju. Falling Star ke depan, Sarjana Ball Lightning udah langsung di follow dengan Evercard Lightning juga. Sayang sekali Fancinensi berhasil memberikan efek pick up karya Eudora, membuat Bellatrix harus mundur karena kekurangan quantity. Deathnas welcome mengarah ke satu hero di follow up begitu saja. Killing spree masuk ke tubuh dari teman-teman Bellatrix Era dan berhasil dikantongi tentunya 1 point kill untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx. Total 2 kill yang sudah diamankan Alter Ego. Ini benar-benar overcommit menurut gue dari Bellatrix, terlalu cepat, terlalu dalam, terlalu berfokus ke arah yang menurut gue kurang tepat, dan akhirnya berhasil dipanis dengan sangat baik, dimana Beatrix-nya dan juga seorang Cini yang menurut gue tadi dia fokus ke arah seorang Fancinensi-nya atau Runun tadi dengan lightning ball-nya, tapi sayang sekali ternyata ada backup yang sangat luar biasa yang bisa mendapatkan seorang Cininya. Tapi turtle-nya bakal didapatkan oleh seorang Yoda atau seorang Cyclops kali ini, tapi di arah mid lane tampaknya bakal bergerak seorang misi-misi menjadi incar utama, mencoba di stun juga oleh seorang Eudora, maju dengan pedang dari seorang Link, mendapat 1 orang Estes dan Vival masih coba untuk mundur, dikejar listrik di sana, coba untuk mundur di stun juga seorang Fumeko, masih coba untuk clearing pada seorang Chell di sana, tapi tentunya seorang Link masih bisa selamat mundur. Wow, coba untuk di spray dengan ada di biru dikeluarkan oleh seorang Beatrix, tapi masih di tentunya, tapi Fancinensi dalam bahaya kali ini, coba untuk mundur ke belakang karena konsil aktif
dari seorang Baitem Kupa. We are angry yang aktif memberikan efek stun ke arah Fancy Nancy, coba untuk nge-pop up adanya Pop Surprise, tapi sayang sekali masih dinilai tentunya dengan ada Shenpo. Dan juga kali ini Fancy Nancy berhasil hilang dan berhasil menghalau pergerakan jeratan dari adanya Kupa dan juga teman-temannya tentunya. Kali ini pun Beatrix coba untuk mulai memberikan efek dan satu outer turret tentunya untuk Ultra Gonix hilang begitu saja. Meanwhile di area mid lane kali ini Lunox tershutdown, membuat tabungannya sudah dikumpulkan harus hilang dan pecah begitu saja. Tidak mendapatkan objektif, kehilangan satu outer turret dan satu temannya. Ini membuat teman-teman Ultra Gonix harus mulai menurunkan tempo Vivian, Fancy Nancy bakal coba untuk masuk betul satu orang tampaknya seorang Kobal bakal hilang pertama, nggak bisa bertahan seorang Vival bakal coba follow up kali ini di mana Fumiko bakal bergerak ke arah mid lane dan juga Cini harus berhati-hati stun yang mengenai satu orang dan tentunya mereka belum bisa menukar orang lagi dengan seorang Vivian. Wow, kali ini kita udah bisa lihat satu untuk satu di mana run terpick off. Vivian akhirnya dijadikan korban selanjutnya, tapi dari item decision kita lihat dari seorang Cyclops udah jadi energi, ada concentrate energy, udah jadi Ancient Talisman juga supaya cooldown reduction-nya semakin dikurangin lagi 40% kalau nggak salah dari Ancient Talisman, dan udah ada Genius One juga dari seorang Cyclops mengarah ke area satu item magic lagi, tapi di area bottom lane kali ini dari teman-teman Blator berhasil menembakkan satu outer turret tier 2 di area bottom lane dan satu jantung turret milik Blator di area mid lane berhasil tumbangkan sama teman-teman dari Alter Ego. Tapi kali ini dari segi turret benar-benar imbang sama, tapi sini Dinosaurusnya dalam bahaya, belum adanya healing diberikan. Langsung saja di situ kalau kita lihat Peachy harus tumbangkan dibandingkan keadaannya dengan ada Spraydo jadi keluar seorang Beatrix. Langsung saja ini birunya berhasil mendapatkan satu hero item kupanya masuk, di follow begitu saja dengan ada Beatrix. 2 poin kill dikantongi dan 3 hero Alter Ego Nyx harus hilang di laning phase. Yes, dan sekarang mereka langsung bisa memanfaatkan momen untuk bisa mendapatkan Lord kali tanpa adanya kontes. Dan tentunya ini momen yang sangat baik yang dimanfaatkan oleh pemain dari Beletron dengan cara bermasuk secara bergantian dan mengetahui posisi dari priority picknya mereka. Mereka benar-benar belajar dari kesalahan di mana mereka berusaha untuk men-shutdown seorang Pixie terlebih dahulu, kemudian disusul dengan rune-rune. Setelah itu baru mereka bisa ngacak-ngacak formasi dari Alter Ego. Yes, bener banget. Ini kali ini Alter Ego Nyx harus menurunkan tempo permainannya karena Beltron Era berhasil mendapatkan Lord yang pertama kali ini. Walaupun Lordnya belum ter-enhance, tapi tetap saja Lordnya pasti akan memberikan impact besar untuk Beltron Era sendiri yang pastinya akan mengoptimalkan pergerakannya dengan adanya Lord yang berjalan ke area bottom lane. Bahkan Esmeralda di situ coba untuk mengurangi kemacetan yang ada. Wave mininya dibersihin begitu saja. Dan di area mid lane kali ini udah ada Domain of Moon God juga yang dipop up oleh seorang Estes untuk memperslow lagi pergerakan dari wave minion. Tapi Vival kali ini coba untuk menunggu inisiasi dari teman-temannya untuk menjadi eksekutor yang baik, karena dari Alter Ego Nyx kali ini mereka udah bersiap-siap untuk melakukan clear terhadap wave minion yang ada di area bottom lane dan juga Lord tentunya. Yap, tapi di arah bawah sendiri kita lihat tampaknya akan mencoba untuk bisa mempertahankan 4 pemain dari Alter Ego, tapi di arah mid lane tidak akan disisir kesempatan untuk bisa mendapatkan turret, bahkan mungkin sampai ke tier 2 kan yang mulai akan tercicil oleh pemain dari Beletron ya. Yes, tapi kali ini kalau kita jelas juga ada Domain of God udah mulai keluarkan di area mid untuk slow lagi wave ini berhasil dibersihkan, bahkan Baitem Kupanya di situ VR-nya udah aktif, nggak connect area siapapun. Lord juga udah berhasil dibersihkan dengan sangat baik oleh Alter Ego Nyx berada di area bawah, tapi teman-teman dari Beltron Era kali ini coba untuk mengarah ke area satu turret tier 2 di area top lane yang berhasil tumbangkan menyisakan inner bitter turret saja tentunya, ini membuat Alter Ego Nyx harus semakin memberikan penjagaan ketat terhadap inner bitter turret yang akan menjadi tujuan utama teman-teman dari Beltron Era. Dan satu altar turret tier 2 lagi di area mid lane akan menjadi korban selanjutnya, dan benar saja semua altar turret berhasil ditumbangkan menyisakan inner bitter turret. Teman-teman dari Beltron Era mengambil semua possibility jungle yang bisa diambil dan coba untuk nge-buying time terlebih dahulu sambil menunggu Lord nantinya yang kedua akan muncul ke area lane of down. Yes, tapi kalau di sini kita lihat permainannya bagus banget dari pemain Beletron. Tadi ini benar-benar jadi ancaman dari seorang Run atau seorang Lunox-nya, dimana tadi skillnya itu langsung mengenai 3 orang, dan tentunya kalau kita sadar itu sekali kena 2 bar hilang langsung satu skill. Berarti ini damage dari seorang Rundun yang harus menjadi benar-benar respect banget dari tim-tim Beletron ini. Jangan sampai mereka kena di satu lane yang sama dari combo skill dari seorang Rundun. Tapi balik lagi, sekarang gimana caranya pemain dari Beletron untuk bisa men-setup wave-nya sampai bersamaan sehingga pemain dari Alter Ego harus memutuskan lane mana yang mereka harus lepas. Bener banget, kali ini pun dari kedua belah tim sama-sama coba untuk membersihkan lane, di mana Beletron Era mendorong semua finanya supaya masuk ke area lini depannya Beltron Ego Nyx tentunya. Alter Ego Nyx dan juga dari Vival ini juga melakukan hal yang sama sambil nge-buying time Lord yang akan muncul dalam waktu 80 detik kali ini. Satu buah Purple berhasil diamankan, beberapa Purple Surprise pun udah mulai di-pop up oleh seorang
seorang Vivian untuk mencari informasi tentunya. Dan Vival kali ini coba untuk mengambil possibility jungle yang bisa diambil dan juga coba untuk melakukan eksploitasi terhadap jungle yang ada. Fancy Nancy pun coba diputuskan gerakannya ini benar-benar sulit untuk Altergonix bisa memberikan efek split push, setidaknya ngambil objektif karena memang dari Belter Era sebisa mungkin dia pengen berikan pressure dan memberikan efek zoning out karya Altergonix di menit yang ke-13 saat ini. Oke. Tapi kalau kita lihat bakal pelan-pelan lagi nih gameplaynya, bakal coba untuk setup karena kayaknya mereka mau ke arah Lord sih. At least memastikan mereka punya winning condition itu di atas 60% gitu kan. Karena udah berat banget sih dari kedua belah tim. Kalau dari Belter Era yang maksain masuk, mengingat isinya ada Sunback-nya juga. Udah ada dari Dinosaurusnya, walaupun Dinosaurusnya agak sedikit diperlambat ya pertumbuhannya, nggak sebesar dan belum besar, tentunya ini membuat agak sedikit sulit juga untuk Altergonix. Tapi balik lagi dia juga harus aware terhadap ada Fancy Nancy yang bisa menculik Hari Eudoranya. Ini mereka benar-benar prefer ngambil Lord untuk bisa ngambil objektif. Tapi kali ini Star of the Shock dikeluarkan oleh seorang Cyclops untuk membersihkan wave minion yang ada di area top lane. Benar-benar nggak mau ngebuka war terlebih dahulu, menunggu Belter Era membuka momen tentunya untuk bisa lebih dilanjuti lagi sama teman-teman dari Altergonix. Tapi kali ini udah sedikit skirmish, udah coba untuk di-deny aja beberapa reset dikeluarkan oleh kedua belah tim, tapi nggak mau terlalu di follow up. Dan ini dia Lord yang kedua sudah mulai muncul ke area Land of Down. Yes, tentunya yang bakal coba untuk dimulai mungkin oleh pemain dari Beletron, di mana Barak pun sudah mulai bersiap siaga di sana mendapatkan informasi bahwa Lord sudah dimulai oleh pemain dari Alter Ego. Dan kali ini tentunya pemain dari Alter Ego akan mulai bergerak, yang mana seorang Esmeralda berhasil diculik di arah bawah. Di atas kertas Alter Ego memiliki momen menang di atas kertas jumlah. Tapi yes, kita lihat Vivian harusnya bakal kelihatan harus sedikit mundur. Kali ini Lord bakal coba dimulai, di mana seorang Chell akan coba mungkin mengganggu juga Cini yang sudah standby menunggu Lordnya di saat yang tepat. Linknya bakal coba untuk masuk. Kita lihat tentunya ini apakah cuma pancingan ataukah memang benar akan melakukan kontes. Kali ini mana seorang Cini coba untuk bisa masuk juga. Linknya menunggu. Vival tampaknya menunggu momen. Tampaknya si Lord akan berhasil diambil. Lord berhasil di-kill oleh seorang Link di sana dengan luar biasa. Chell coba untuk ke belakang, ditukar dengan satu orang Valenir. Runner juga bakal tumbang. Dan tentunya momen yang sangat baik didapatkan oleh seorang Link dengan retribution yang sangat luar biasa. Wow. Vivalnya benar-benar mengkalkulasi retributionnya dan juga damage main points-nya karena depan. Cini! Kalau kita lihat juga Unstoppable berhasil diamankan dari Cyclops-nya, tidak bisa dihentikan tapi udah mendapatkan sedikit damage dengan adanya sedikit super tadi juga Police Arbor dikeluarkan oleh Esmeralda. Masih bisa dinilai, planet attack dikeluarkan, namun udah ada seorang Vival yang mengeluarkan tempo sobat karena masih ada Winter Tension, tapi sangat sulit dari seorang Cyclops yang melarikan diri. Tentunya kali di Fumeko, Dinosaurus yang ditumbangkan. Satu hit masuk dari seorang Bitrix, tapi item kupanya masih bisa dinilai dari Cyclops yang masih bisa selamat dan juga kawan-kawan. Dan satu Lord yang berhasil diamankan pun berhasil dibersihkan dengan sangat baik sama teman-teman dari Alter Egonix. What a play game dari kedua belah tim. Jual beli serangannya kali ini tidak menumbangkan korban yang ada di area mid lane. Yes, tapi berusaha untuk bisa memastikan advantage dari Beletron. Mereka coba untuk mendapatkan sedikit buff, tapi hanya buff merah yang berhasil mereka amankan. Dan seorang Vivian tentunya bakal tumbang, harusnya kali ini nggak akan bisa bertahan. Terlalu banyak damage juga, dimana Chell nggak bisa nge-follow up dengan cukup kali ini. Dan terkena sedikit stun dari seorang Yoda. Oke, tampaknya Yodanya hilang. Oke, listrik lawan listrik ya. Instant kill. Di situ kalau kita lihat Boleknin ditombokkan dengan Thunder Squad membuat Cyclops ya harus hilang di laning phase. Tapi Vivol kali ini memaksakan untuk menghancurkan satu buah outer turret. Inner beater turret dikeluarkan di Dina dengan data personal dikeluarkan. Nice try banget. Benar-benar fast hang banget dari Vivol, membuat Vivol berhasil keluar dari jeratan maut. Alter Egonix yang berada di area top lane. Ini tinggal sentilan aja Inner beater turret di area top lane langsung hilang sih. Mechanical play yang luar biasa banget, bisa segitu gesit buka ultimate langsung. Oke, gue mundur, lompat 2 kali. Yes, ini benar-benar. Kalau gue kayak semua gue udah pencet sih. Outplay banget, deg-degan ya karena ya. Deg-degan sih itu posisinya. Yes. Oke, tapi sekarang kondisinya benar-benar sebetulnya kalau kita lihat dari segi network sendiri, memang Beletron Era cukup mendominasi. Tapi sebetulnya pemain dari Beletron cukup kesulitan untuk bisa menutup gamenya. Walaupun tadi mereka sudah dapetin Lord dengan pertukaran yang cukup berat, tapi di sini Alter Ego cukup memiliki komposisi defense yang cukup hebat sih. Berarti
Beletron salah sedikit mereka panisnya parah. Bener banget, ini kali ini Beltron Era harus mulai memposisikan dirinya dan memberikan strategi yang baru untuk bisa menembus base turret Ultragonix. Ultragonix punya defense mechanism yang bagus, di masa krusial juga mereka masih bisa berpikir dengan jernih dan masih bisa mengatasi dan menanggulangi tentunya pergerakan-pergerakan dari Beltron Era. Ini yang membuat Beltron Era di sini kesulitan banget untuk bisa masuk ke area inhibitor turretnya, bahkan yang seperti kita tahu inhibitor turret yang possible banget untuk dihancurin tuh berada di area top lane, tapi kali ini ada sedikit freeze lane di area top lane karena ada 2 hero juga dari Beltron Era yang menunggu adanya teman-teman dari Ultragonix yang berjalan ke area top lane, tapi kali ini kayaknya dibiarin aja wave minanya Ultragonix berjalan di area top lane, tapi ternyata nggak ada yang ngirauin. Ultragonix pun nggak mau kemakan bait yang dibuat sama teman-teman Beltron Era, mereka tetap bersembunyi di area bus dan kita bisa lihat kali ini dari Beltron Era yang coba untuk nge-freeze lane juga, mereka mengambil semua jungle yang ada dan benar-benar ngebayang time terlebih dahulu sampai Lord yang ketiga ini benar-benar muncul karya Land of Dawn. Yap, tapi kita lihat juga bakal kembali berhati-hati di arah mid lane-nya, bakal coba di setup. Kelihatan seorang Vivian-nya. Ya bakal coba untuk diusir dulu aja. Tapi kalau kita lihat ada sini Lord-nya bakal muncul lagi. Lord ketiga berarti. Yang mungkin akan di kontes dari kedua belah tim, tapi pemain dari Alter Ego pun sudah mau setup sedemikian rupa. Lo lihat dimana 4 orang udah ada di atas. Yes, 4 orang udah di area top lane, dia benar-benar stick, dia udah benar-benar siap banget karena mau nggak mau mereka harus kontes Lordnya, nggak boleh ngebiarin lagi Beltron Era masuk. Dan seperti kita lihat Vivalnya benar-benar menunggu temen-temennya ngebuka war baru. Iya, kelihatan Fancy dengan Fancy Nancy. Shen Paul masih belum bisa ngedinai dan masih belum bisa ngeluarin satu buat wave dragon, membuat Vival yang tadi benar-benar setengah HP masih bisa menyelamatkan diri. Iya, betul sekali, tapi tampaknya pemain dari Alter Ego harus bisa memutuskan keadaan mereka. Apakah mereka mau memulai Lordnya atau membiarkan tim dari Beletron yang memulai terlebih dahulu? Yes, Ini benar banget. Keputusan sulit sih. Kita udah masuk ke menuju ke late game. Bahkan ini udah masuk ke late gamenya, bahkan levelnya udah 15 semua, udah maksimum. Dan ini hanya tinggal nunggu at least kayak satu momen mistake ini bisa dipunisi sampai habis sih. Yes, benar banget. Ini udah sulit banget karena Vivalnya di situ udah bener-bener coba untuk melakukan split push. Sebisa mungkin Beltron Era dibuat untuk nge-distract dulu pergerakan Alter Egonix supaya Vivalnya bisa, tapi Fancinance-nya di situ menjaga inhibitor turret yang ada di area bottom lane. Meanwhile di situ dan welcome-nya yang dikeluarkan oleh seorang Fumi Echo, nggak connect siapapun, tapi dia ketengah ball lightning yang ada dari seorang Eudora masih bisa di-healing tentunya dengan seorang Atlas dengan one leg immersion yang dikeluarkan. Masih bisa menyelamatkan Dinosaurs, tapi kali ini Lordnya udah mencoba untuk di-poking sedikit demi sedikit, tapi lagi di reset lagi tentunya karena udah Fumi Echo di situ yang terus-menerus mencari informasi. Dia udah benar-benar percaya diri tentunya dengan item defense yang sudah diambil dan bahkan healing yang diberikan oleh seorang Estes yang membuat Fumi Echo udah benar-benar percaya diri untuk mencari informasi di garda depan. Yap, tapi kita lihat juga bakal berhati-hati kembali seorang Vivian. Fumi Echo coba untuk diusir dulu aja di sana, mencoba untuk mengusir seorang Popol dan Kopa, tapi di arah bot lane-nya wave-nya bakal dibawa lagi oleh Beletron, bakal di mid lane pun wave sudah sampai. Kita lihat tampaknya seorang Pixie mulai kelihatan, tapi udah pengen Immortal tentunya. Tapi Fumi Echo bakal kelihatan maju ke depan, tampaknya seorang Link fokus ke arah seorang Fumi Echo yang bakal ditumbangkan dengan sangat baik dari seorang Eudora. 4 lawan 5 butuh waktu 1 menit untuk tim dari Alter Ego kembali lengkap. Ini bakal jadi mudah banget untuk tim dari Beletron harusnya untuk bisa mendapatkan Lord dengan pressure yang lebih kecil sedikit lagi. Yes, ini benar-benar sulit banget sih untuk mereka Ultragonix mengambil Lord. So, kayaknya mereka akan merelakan Lordnya jatuh ke tangan Beltron Era dan lebih prefer untuk memikirkan strategi defense mechanism tentunya. Karena memang benar 4 orang melawan 5 orang, apalagi ini hero-nya yang benar-benar minim escape yang membuat Ultragonix prefer untuk menahan saja. Tapi kali ini kita lihat dari item decision-nya dia udah jadi Divine Glaive dan juga satu Winter Tangeon. Seorang ini ya Baby Yoda tentunya, Cyclops, dan dari Lunox sendiri udah jadi Clock of Destiny, Light Troncheon, Divine Glaive, ada Magic Power juga di situ, yaitu satu buah Holy Crystal dan mungkin akan mengarah ke Ice Queen One atau satu item lagi dari seorang Ronron. Oh, ini nih NOD, mungkin mereka akan tutup NOD untuk menutup regen HP yang dari seorang Esmeralda, tapi kali ini ke Sartor masuk ke tubuh dari seorang Esmeralda yang sudah terbalut Immortality. Meanwhile di area bottom lane ini berbeda krusial banget, 2 energi tetap tumbang, bahkan Fancy Nancy pun harus mundur ke belakang terlebih dahulu karena setengah HP tersisa. Lordnya berhasil diamankan dan yes, NOD-nya dikantongi di akhir oleh seorang Ronron tentunya. Wave-nya sampai ada 3 lane. Wave mininya udah mulai muncul, tapi udah gak bisa sih. Beltron Era gak mau terlalu komit, dia memberikan space untuk Ultragonix membersihkan wave minion yang masuk ke area base turret mereka. Oke, tapi sebentar itu kalau kita lihat mereka tarik kembali mundur temponya.
untuk memastikan pemain dari Alter Ego keluar dulu dari base-nya nih. Baru mereka mungkin bisa mengutus at least kayak seorang Link untuk melakukan beberapa split push kembali. Tapi tentunya di arah mid lane masih akan coba untuk defend terlebih dahulu, di mana tampaknya masih ada Cobalt Bite fokus ke arah seorang Fumieko yang masih bisa bertahan sampai sini. Dapatkan stun ke arah satu orang cowoknya, langsung mundur aja dan langsung balik ke arah Fontaine yang terlebih dahulu. Tapi di arah bot lane WV bakal coba untuk masuk, tapi tampaknya seorang Valenir akan mengambil buff red-nya milik dari tim Alter Ego terlebih dahulu. Yes, kali ini teman-teman dari Baltron Era yang tidak bisa masuk ke base turretnya Ultragonix pun mengoptimalkan kesempatan yang mereka miliki dengan menghabisi semua jungle-nya, menginvasi jungle milik dari Ultragonix. Kali ini membuat Ultragonix terpressure sebisa mungkin. Mereka disibukkan untuk membersihkan semua minion yang sudah didorong sama Baltron Era kali ini, dan bahkan Lord yang kedua pun masih belum menjadi jawaban untuk Baltron Era bisa mengambil poin kemenangan. Lord yang ketiga bahkan, ini Lord yang ketiga belum bisa dijawaban. Dan Lord yang keempat ini adalah Lord yang super ter-enhance tentunya. Satu tim yang kehilangan tim ini akan semakin lama. Ingat ini udah menit ke-23. Satu orang yang terpick off itu kalau nggak salah cooldown-nya akan mencapai 60 lagi 70 detik. Dan kita bisa lihat juga Esmeralda coba untuk meminimalisasikan kesalahan. Tentunya mereka dari Valentina sendiri coba untuk mulai mundur dengan Falling Star Moon-nya dan nggak mau terlalu follow up pergerakan dari Ultragonix. Oke, tapi sementara itu kalau kita lihat juga di arah mid lane, pemain dari Alter Ego akan mencoba untuk stick up bareng aja, nggak mungkin terlalu jauh dari mana. 80 detik lagi menuju ke arah Lord yang keempat. Yang mungkin ini menjadi Lord, benar-benar Lord yang terakhir untuk kedua belah tim untuk bisa menutup game kali ini. Game yang cukup panjang sekali karena kedua belah tim benar-benar menjaga pertahanan mereka dengan sangat seksama. Bahkan untuk Alter Ego yang kondisinya kali ini gapnya lumayan jauh di angka 8.000, ini masih bisa menahan pergerakan dari Bellator untuk nggak bisa menutup gamenya. Yes, ini Ultragonix benar-benar punya defense mechanism yang baik. Baltron Era sulit banget untuk menembus mekanik defense yang dimiliki oleh Ultragonix. Bahkan di situ kalau kita lihat juga udah Forked Lane ini pop up oleh seorang Eudora untuk mencari informasi di area bawah sana. Udah ada Dinosaurs dan juga kawan-kawannya. Bahkan Cyclops kali ini benar-benar berada di belakang. Dia nggak mau terlalu menampakkan dirinya ke area permukaan Land of Dawn tentunya supaya tidak terpick off. Bahkan Vival juga mencari informasi, mengkalkulasikan kapan dia harus melakukan Divine Sword ke arah depan dan juga Tempest of Blade yang nantinya akan bisa memberikan efek pick off ke area teman-teman Ultragonix. Drone kelihatan? Kita lihat tampaknya seorang Vival bakal coba fokus ke arah top lane, di mana akan dibiarkan terlebih dahulu fokus ke arah seorang Fansinensi akan coba untuk mundur juga. Wave-nya bakal coba di-clearing terlebih dahulu pemain dari Bellatrix. Dan 7 detik menuju Lord yang akan muncul kembali. Dan ini akan menjadi last contest harusnya dari kedua belah tim harus mendapatkan Lord yang terakhir ini. Lordnya udah mulai muncul ke Land of Dawn, Lord yang keempat. Meanwhile di area top lane itu udah benar-benar one-on-one situation yang keras banget antara Chow dan juga Esmeralda. Tapi kali ini dari Fumieko udah berhasil mendapatkan sedikit ball lightning, bahkan Star Power-nya connect ke area satu hero, yaitu Beatrix yang terbalut immortality setengah HP terkurangi. Masih bisa melakukan recall ke area belakang, baru coba untuk mulai sedikit memberikan efek poking ke area Lord, tapi hanya bait Lord aja untuk memunculkan teman-teman dari Baltron Era yang sedang bersembunyi. Ini benar-benar udah krusial banget sih, mau gak mau kedua belah tim ini harus melakukan team fight besar di area Lord atau bahkan kontes supaya kedua belah tim ini mendapatkan jawaban untuk bisa mengambil objektif utama mereka, yaitu base utama. Ya, tapi kita lihat juga bakal kembali cukup kesulitan kedua belah tim memutuskan untuk memulai Lord atau tidak. Ya karena di sini Fumieko-nya juga step back terus, gak pindah-pindah kan. Oke, kita lihat sini bakal pelan-pelan kembali dari kedua belah tim. Menunggu untuk momen mereka bisa mendapatkan Lord atau enggak. Dan wave di arah bot lane tampaknya akan coba di-clearing dulu aja oleh seorang Fumieko. Yes. Dan top lane-nya bakal kembali dibawa oleh seorang Esmeralda. Diamankan dulu buff-nya. Cini sudah menunggu juga. Dan kalau lu lihat di sini dua orang udah pengen immortality juga, Fansinensi sama Pixie. Yang tentunya akan buat mereka agak jauh lebih aman untuk bisa bergerak sendirian, seenggaknya. Oke, Lord bakal dimulai kan? Yes, Lordnya udah di bait Lord aja dengan Chell yang menggunakan basic ke arah depan. Tapi ternyata itu benar-benar bait Lord, nggak mau mengoptimalkan kesalahan karena teman-teman dari Baltron Era juga berada di area top lane sana, menghalau pergerakan Fansinensi yang dari tadi disibukin untuk membersihkan wave minion yang udah didorong sama Baltron Era. Kali ini Valnirnya nggak mau mundur, dia tetap positioningnya di area top lane. Dan ini cukup krusial banget karena 3 hero di area Lord Pit kali ini
dan Barat di situ udah coba untuk ini, tapi situ fancy dan dilebai langsung jadi follow up dengan defense ward, masih bisa send ke belakang. Wordplay game dari fancy Nancy yang masih terbalut immortality kali ini, masih bisa menyelamatkan dirinya dengan ada defense ward. Tapi di saat kita lihat pasti ada Ron yang coba untuk dihilang dengan healing immersion dikeluarkan oleh seorang tapi Eudoranya yang harus dikembangkan, dan kita bisa lihat Eudora akan muncul ke area lane of the dalam waktu 70 detik lagi, membuat Bellatrix era kurangan quantity. Also juga semakin mau maju ke depan, Immortality pecah kali ini, dioptimalkan. Sebenarnya udah hilang di area lane of the 2 hero, tapi Altrigo Nyx agak sedikit kesulitan untuk melakukan bait atau poking carry lord karena mereka harus membersihkan wave minion, tapi ternyata 4 hero dari Altrigo Nyx mereka udah mulai pede untuk mengamankan 1 lord yang keempat kali ini. Oke, tampaknya seorang Vivian coba untuk bisa mengganggu sedikit tapi terlalu beresiko, di mana Chell juga udah sampai kali ini. Coba untuk bisa di spray out, dan tampaknya pemain dari Altrigo akan coba untuk fokus ke arah Lord, di mana Lordnya udah keras banget kali ini juga bakal cukup sulit. Seorang Vival akan mencoba cari posisi di mana masih ada 30 detik lagi menuju Chini dan Valenir yang tentunya bakal spawn. Lordnya gak berhasil diambil, dan tampaknya fokus ke arah seorang Vivian. Chell juga di mana wave-nya sudah sampai ke arah base, memaksa pemain dari Altrigo harus pulang lagi nih. Yes. Wow, ini udah sulit banget sih, bahkan dari teman-teman Bellatrix era Vivalnya masih aktif, masih ada di lane of down, jadi sulit banget untuk Altrigo Nyx. Mereka serius, tapi ternyata kali ini mereka udah menyerahkan Lordnya. bahkan still lagi Setengah dari Lordnya udah tersisa, Deathrush welcome udah masuk karena itu berhasil telan begitu saja. Lordnya gak di reset, tapi Vivalnya benar-benar belum mau menyelamatkan dan bahkan menampakkan dirinya. Immortal, 1 hero harus tumbangkan, Immortality yang pecah kali ini. Mid-nya bakal hancur. Tapi kali ini 1 ini benar-benar milik Altrigo Nyx harus hilang karena tidak ada penjagaan. Nancy pun tidak kuat menahan gempuran yang dikeluarkan oleh seorang Beatrix dari Altrigo Nyx. Kali ini mereka udah mulai pede lagi untuk ngambil Lordnya karena Bellatrix era mereka udah siap dengan 3 hero-nya, 4 hero-nya, bahkan karena Esmeralda sudah balik lagi. Vival udah benar-benar coba untuk points memposisikan dirinya untuk mengeluarkan Tempest of Blood, juga 1 buah retribution, dan sayang sekali Vival terlambat. Lordnya masuk, datang di tangan, jatuh ke tangan Altrigo Nyx kali ini. What a play. yes, tampaknya agak sedikit ragu tadi untuk bisa masuk, tapi tampaknya ya momen dari Altrigo mendapatkan 1 Lord ini bisa memberikan nafas tambahan untuk tim dari Altrigo. Walaupun kalau kita sadar, tarik ulur fight yang terjadi di arah Lord tadi berhasil memastikan wave-nya sampai ke arah mid lane dan mendapatkan inhibitor turretnya di arah mid lane milik dari Altrigo atau aka turret terakhirnya. Yes. Dan tentunya kali ini untuk seorang pemain dari Altrigo harus bisa menahan dulu posisinya, di mana kita tahu sekarang Vival fokus ke arah nge-bridging ke arah wave yang bakal dibawa untuk bisa melakukan backdoor kan. Benar banget, Vivalnya coba untuk mundur, dia berniat untuk mengangkat Lordnya sendirian, tapi teman-teman dari Altrigo Nyx square sekali. Mereka coba untuk mendinai pergerakan dari seorang Vival, dan Vival pun harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Dari ini Valenir sibuk untuk membersihkan wave minion yang besar di area top lane. Udah Fancy Nancy juga coba untuk memberikan jalan untuk wave minionnya, tapi 1 outer turret tier 2 harus tumbangkan. Dan udah gak ada yang di biru ke area depan sana, tapi kali ini Forker larinya masuk karena itu berada Polistar, namun juga udah connect dari teman-teman dari Altrigo Nyx. Kali ini Starfall long-turnnya masuk karena itu berasal Valenir, masih bisa didinai tentunya, masih bisa ini Becang masuk. Vival pun berhasil membersihkan Lord ke area bawah, namun kali ini dari teman-teman Bellatrix era harus kehilangan semua outer turretnya. Masih ada 1 outer turret di area bottom lane, tapi mid lane inner bitter turretnya harus hilang. Kali ini dari Valenirnya coba tuh di slow for Vival ke arah belakang secara power korek karena 1 hit terimmobilize. Masih ada Winter Tancheon dari seorang Eudora, masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu, tapi Vival di-deny DBJ. Valenir hampir ditumbangkan, Vivalnya masih belum connect dan masih belum coba untuk join the fight, dan bahkan kali itu mendadak terporak-porandakan. Vival kali ini sudah siapkan dengan ada defense ward memberikan efek sekutar, tapi ada welcome di-deny dengan ada Tempest of Blood yang dikeluarkan, tapi ada 1 buah Starfall lock dan membuat Vival harus dimundur terlebih dahulu, tapi ball lightningnya yang dikeluarkan oleh seorang Eudora ditambah dengan Thunderbolt membuat dia harus tumbang. Lunrun coba untuk sesat ke belakang, tapi Star dan Fallen sudah siap. Falling Star Moon bahkan 1 hero ditumbangkan, menyisakan 3 hero dari Altrigo kali ini, dan it will be disaster for Altrigo di menit yang 31 kali ini. Hanya mendapatkan 1 orang STS dan langsung menjadi game changing stage dalam masalah bakal dikejar juga oleh beberapa pemain dari tim Bellatrix. Mengingat 1 orang Bumeko ada flicker ke arah belakang juga bakal digunakan, tapi tampaknya terlalu sulit. Sini langsung blasting. Tentu di mana kita lihat sini tampaknya masih ada serangan dari seorang Chow, tapi tampaknya mencoba immortality dari seorang Shell. Dari belakang lagi bakal masuk. Bumeko dalam masalah.
dan tentunya akan ditumbangkan. Masih ada seorang Stacy coba untuk menahan. Wave-nya akan mulai sampai juga. Fancy Nancy coba untuk bisa mendefend dan wave-nya bakal masuk. Core terbuka. Tempat Sword bakal digunakan oleh seorang Link dan tentunya Core menjadi incaran menjadi poin pertama Beletron atas Alter Ego. Wah, ada Plaguing jual beli serangannya diperlihatkan hingga menderek game ini sampai menit 31. Wah, Luar biasa sekali, congrats untuk Beletron Era karena sudah mengantongi victory di game pertama. Mengingat ini adalah best of 3 series. Nice try untuk Alter Ego Nix tentunya di game yang pertama, Mas.